Ya. Asbabun nuzulnya ya. Sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Zabir bin Abdullah, berawal dari kaum musyrikin yang meminta penjelasan Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah. Ya Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Maka Allah pun menurunkan surah Al-Ikhlas ini untuk memberikan tuntunan kepada Rasulullah SAW dalam menjawab pertanyaan orang-orang musyrik. Itu asbabun nuzul yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat Ibnu Abbas, Qatadah bin Sa'id bin Zubair, surah ini diturunkan berkaitan adanya beberapa orang Yahudi, yaitu Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lukiskanlah, ceritakanlah sifat-sifat Tuhan yang mengutusmu. Lalu Allah jawab dengan turunnya surah Al-Ikhlas ini. Riwayat yang lain, ayat ini sekelompok orang Yahudi Khaybar. Ya Habib Qasim, Allah telah ciptakan malaikat dari cahaya, Adam dari tanah liat, iblis dari api, langit dari asap, bumi dari air. Lalu terangkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Siapa itu Allah? Mendengar pertanyaan orang Yahudi, Rasulullah pun terdiam. Lalu turunlah malaikat Jibril membawa wahyu surah Al-Ikhlas ini untuk menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas. Itu asbabun nuzulnya. Di riwayat yang lain, yaitu mana ini? Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in nisbatun wa nisbatullahi kul huwallahu ahad, Allahus samad, was samadu laisa bi ajwafa. Segala sesuatu mempunyai predikat, dan predikat Allah adalah Allah lah Dia yang esa. Allah lah Tuhan yang somad, Allah lah Tuhan yang tidak bergantung dengan yang lainnya. Makasih. Itu asbabun nuzulnya. Lalu sekarang keutamaan surah Al-Ikhlas. Keutamaan surah Al-Ikhlas ini adalah sepertiga Al-Quran. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Artinya kalau kita membaca 3 kali Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, ya sahabatku, siapakah di antara kalian sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Mendengar pertanyaan seperti itu, sahabat kaget. Sepertiga Al-Quran itu sangat berat ya Rasulullah. Lalu mereka berbalik bertanya, Rasulullah, siapakah di antara kami yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah tersenyum lalu bersabda, Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Quran. Sama dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua apa ketiga ya? Kedua aja lah ya. Yaitu An Mu'az bin Anas al-Juhni, sahibatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asra maratin banallahu qasran fil jannah. Allahu akbar nih. Dari Mu'az bin Anas al-Juhni, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah bersabda, siapa orang yang membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali,
10 kali dia membaca Al-Ikhlas, maka Allah bangunkan sebuah rumah istana di dalam surga. Jadi Allah akan membangunkan istana dalam surga 10 kali setiap malam. Masya Allah, jangan lupakan ya, 10 kali. Kemudian riwayat yang luar biasa ini, keutamaannya yaitu ada seorang laki-laki sangat cinta dengan Al-Ikhlas. Ini penggemar ulhu, ini kabar gembira. Yaitu kalau dia sholat, di luar sholat, surah yang sering dibaca adalah Al-Ikhlas, dan itu berulang-ulang. Lalu dia datang menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya jadi begini nih, dia imam nih, Al-Ikhlas. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Padahal dia hafal Quran, tapi selalu Al-Ikhlas saja. Lalu Rasulullah nanya, ya Rasulullah, kenapa kamu ini kok selalu membaca Al-Ikhlas? Saya sangat cinta dengan Al-Ikhlas. Rasulullah bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Wahai hamba Allah, sungguhnya cintamu dengan Al-Ikhlas itu mengantarkanmu masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Ini kabar gembira ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas ini ternyata membuat seseorang itu masuk ke dalam surga. Keutamaan yang berikutnya yaitu ini luar biasa nih, Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a kulla yaumin mi'atai marratan qul wallahu ahad ma'anhu junuba khamsina sanatan illa ayyakuna alaihi daynun. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 200 kali, dari 3, 10, sekarang 200 kali seharinya, maka Allah akan menghapus dosanya selama 50 tahun. Walaupun orang itu punya utang. Oh, sampai begitu tuh. Kecuali orang itu punya utang. Maksudnya kalau dia punya utang harus bayar dulu. Saking hebatnya surat Al-Ikhlas, riwayat Tirmidzi. Yang berikutnya dalam hadis, ya ini banyak banget nih Al-Ikhlas ini ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala wallahi ba'da sholati subhi isnatai asra marratan. Siapa orang yang membaca salat Ikhlas 12 kali selesai salat subuh, ba'da subuh, faka'annama qara'al Qur'an arba marratin, seakan-akan ia membaca Al-Quran khatam sebanyak 4 kali. Wa kana afdalu ahlil ardi yaumajin idza taqa, dan itu dia ini menjadi penghuni bumi yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya kita Al-Ikhlas ini. Dari mulai 3, 10, 200, 12 kali. Semakin banyak, semakin banyak keutamaannya. Allahu Akbar. Nah, kalau masuk rumah, masuk kamar, jangan lupa Al-Ikhlas. Setiap masuk rumah nih, masuk kamar ya, santri masuk kamar, ucapin salam, walaupun di rumah nggak ada orang. Jadi begini, kalau ada orangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, boleh enggak? Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh. Semoga dengan kita mengucapkan salam ke rumah kita, enggak ada nabi, nabi menjawab, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat. Jadi ada 2 cara kalau kita di rumah enggak ada orang, dengan ucapan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin atau Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah itu baca Al-Ikhlas. Apa yang terjadi? An Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatal faqra an ahli zalik an mazi wal jiran. Dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah telah bersabda, siapa orang yang membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ketika masuk rumah, maka Allah akan jauhkan kemiskinan, kefakiran
dari penghuni rumah itu dan juga jiran, tetangganya. Jadi kalau ingin rezeki lancar, jauh dari kemiskinan, jauh dari kefakiran, masuk rumah setelah ucapin salam membaca Al-Ikhlas. Bukan hanya kita, tetangga kanan kiri kita pun mendapatkan fadilah ini. Jadi Allah jauhkan nafal faqra dari kefakiran. Allah Akbar. Yang berikutnya, kalau mau tidur, dalam Anas radhiyallahu anhu, dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, "Idza wada'ta 'ala zanbik," jika engkau meletakkan lambungmu dengan benar, maksudnya mau tidur. Setelah itu membaca qara'ata fatil kitab, membaca Al-Fatihah. Wa qul wallaha, dan surah Al-Ikhlas, faqad amanta min kulli syai'in ilal maut. Maka akan aman dari apapun kecuali kematian. Jadi Allah jauhkan dari bala, dari santet, dari guna-guna, dari apapun kecuali kematian. Ya, jadi setelah subuh Al-Ikhlas, setelah sholat Al-Ikhlas, ya, mau tidur Al-Ikhlas, mau masuk rumah Al-Ikhlas. Ini diantara keutamaan Al-Ikhlas. Allah Akbar. Begitu banyaknya keutamaan yang Allah berikan kepada kita dengan Al-Ikhlas. Itu baru asbabun nuzul dan keutamaannya, ya. Kemudian sekarang nama-nama Al-Ikhlas sama dengan surah Al-Fatihah. Al-Ikhlas pun memiliki nama-nama. Pertama surah Al-Ma'rifah, yaitu surah pengetahuan tentang Allah, Ma'rifatullah. Kemudian surah An-Najah, surah keselamatan dunia dan akhirat. Selama ini kan kita Al-Ikhlas saja, atau Al-Qulhu, ternyata namanya banyak. Kemudian surah At-Tajrid, penafian segala sesuatu. Surah At-Tafrid, pengesaan Allah. Surah Al-Muzakkirah, surah pemberi peringatan. Surah As-Somad, tumpuan harapan. Surah Al-Aman, surah keamanan. Dan surah Al-Ikhlas, surah yang membuat kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Jadi ada 10 nama. Selama ini kan kita tahunya Al-Ikhlas saja, ternyata ada 10 nama. Al-Ma'rifah, Al-Wiladah, Al-Jamal, An-Najah, At-Tajrid, At-Tafrid, Al-Muzakkirah, As-Somad, Al-Aman, dan Al-Ikhlas. Jadi ada 10 nama surah Al-Ikhlas. Kemudian turun surah ini di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 4. Ya, surah ini para ahli tafsir menjelaskan ada 3 hal. Pertama, as-sara'i, yaitu masalah hukum dan ibadah. Yang ketiga, al-qasas, tentang berkaitan dengan kisah-kisah. Dan Al-Ikhlas ini mencakup kesemuanya. Saking pentingnya Al-Ikhlas ini, ternyata walaupun pendek tapi mengandung makna luar biasa. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya. Nah, ini kan dalam tafsir Jalalain, Su'ila sallallahu alaihi wasallam an Rabbi fanuzila kul wallahu ahad fallahu khabarun wa wahidun badal minhu aw khabaru sani. Nah, itu. Jadi ditanya Rasulullah SAW oleh Tuhannya tentang masalah siapa sih Tuhan kamu, kata orang-orang Yahudi. Lalu dijawab oleh Allah, qul huwallahu ahad. Qul, kita bahas di kesempatan yang sebelumnya, kalau kita menemukan kata qul, ini menunjukkan bahwasanya Quran itu benar-benar firman Allah, bukan buatan Muhammad Rasulullah. Jadi kan orang-orang dulu, orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Quran ini
buatan ciptaan Muhammad. Dibantah oleh Allah dengan kalimat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Qul itu artinya katakanlah olehmu ya Muhammad. Ini membuktikan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW selalu menyampaikan apapun yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril. Sedikit pun Rasulullah tidak melakukan perubahan satu huruf pun tidak dirubah sesuai dengan apa yang Allah firmankan melalui malaikat Jibril. Inilah yang menjadi penolakan terhadap tuduhan orang-orang kafir bahwa Quran adalah buatan Muhammad. Wallahu ahad, dialah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya, esa dalam beribadah hanya esa. Yang kedua, sifatnya. Allah itu memang sifatnya ya satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak banyak. Jadi Allah itu esa, ini tauhid, ini akidah. Yang ketiga, esa perbuatannya. Seluruh apa yang dilakukan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang Allah katakan, Allah firmankan. Lalu esa dalam beribadah hanya kepadanya. Dalam surah Al-Fatihah kita bahaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kami mohon beribadah, menyembah, dan kita berdoa hanya kepada Allah. Jadi esa dalam zat, sifat, perbuatan, dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir yang dimaksud esa dalam zat adalah Allah itu tidak terdiri dari unsur, tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah ya esa, tidak membutuhkan unsur, tidak membutuhkan bagian-bagian. Jadi kalau Allah itu membutuhkan sesuatu, berarti bukan Tuhan namanya. Ya kan? Makanya esa dalam zatnya, esa dalam perbuatannya, adalah sifatnya. Artinya sifat Allah Asmaul Husna tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Wallahu a'lam wa rahmanur rahim. Al-Malikul Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qadir Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi Al-Mu'izz Al-Mudhill Al-Sami'ul Basir Al-Hakam Al-Latiful Khabirul Alimul Azim Al-Ghafur Syakur Aliyul Kabir Al-Hafizul Muqimul Hasibul Jalil Al-Karimul Rahimul Mujibul Wasi Al-Hakimul Wadudul Madidul Ba'idul Syahidul Haq Al-Haqul Qawilul Madidul Wadidul Hamidul Muhsin Al-Muqdirul Mu'idul Mu'idul Hamidul Qayyum Al-Wajibul Madidul Wahyu Ma'abus Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Qadir Al-Mu'akhir Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Muta'ali Al-Barru Al-Qawwab Al-Muttaqin Al-Afu Ar-Rahufu Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jamil Wadiyul Mu'min Al-Bani Al-Qar An-Nabi Al-Nur Al-Hadi Al-Bari Al-Baqi Al-Wahisul Rasidus Qabul. 99 nama Allah hanya dimiliki oleh Allah. Jadi esa dalam sifatnya tidak sama dengan makhluk. Kemudian esa dalam perbuatannya, semua yang diciptakan Allah, ini kita manusia, alam semesta ini, kejadian, peristiwa, masalah, musibah, bencana,
dewa-dewa, dewa matahari, dewa bulan, dewa ini, dewa itu. Oh banyak. Ada yang mengatakan Tuhan itu satu, tapi yang melakukan macam-macam, yang menciptakan manusia beda, yang menciptakan ini beda, itu bukan Allah. Allah itu esa, yang dikendalinya hanya Allah, yang menciptakan hanya Allah, yang terjadi peristiwa apapun hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Esa dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, dalam kita hanya menyembah kepada Allah. Ini yang menarik. Iringan Dono masuk Islam berawal dari peristiwa dia ini dikuliahi di kampus karena dia ingin jenjang dirawat, ini naik pangkat. Kalau kita tuh mungkin S2, S3 nya di Vatikan itu di tempatnya pendidikan oleh pastor. Nah ternyata ada mata kuliah tentang Islam, Islamologi, tentang Islam. Ada pelajaran tafsir Al-Quran. Karena memang orang-orang Kristen pun pelajari juga, tapi dia dengan niat untuk menghancurkan Islam, ingin tahu kelemahan Islam itu di mana. Nah, Ibn Hajar ini membaca Al-Quran, dia Al-Quran. Dia biar Al-Quran itu biasa kalau dia membaca buku dari kiri ke kanan. Ya kan, kalau kita kan kalau itu dari kanan ke kiri, lalu dia melihat surah Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas, dia lihat apa yang terjadi, dia terkagum-kagum. Kok beda selama ini yang diajarkan oleh pendeta-pendeta, oleh pastor-pastor bahwa tiga itu satu itu tiga dalam satu dalam tiga. Lalu dia nanya ke dosennya, ke pasturnya, ya kira-kira bahasanya saya menyederhanakan saja. Pak, kita ini Tuhan kita kan tiga, trinitas, satu dalam tiga dalam satu. Coba lihat, ketika saya membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas, katakanlah dialah Allah Tuhan yang esa dalam zatnya, perbuatannya, dalam sifatnya. Nah ini bagaimana? Yang benar yang mana? Apakah ini Tuhan yang umat Islam? Apa Tuhan kita pelajari? Nah pastor itu kebingungan jawabnya. Ini doktrin kita dari dulu begini, jangan banyak tanya, begitu aja. Nah ini kan berarti tidak kritis lagi kan? Masa terus ditanya jawabannya begitu? Akhirnya dia terus pelajari. Oh ternyata selama ini kita menerima doktrin yang salah. Masa Tuhan itu bisa tiga dalam satu dalam tiga? Nggak benar ini ajaran apa ini? Ya satu, ya tiga, nggak bisa tiga dalam satu dalam tiga, nggak bisa. Hidayah datang kepadanya setelah dia mempelajari kelas, lalu dia masuk Islam sampai sekarang menjadi ustazah, punya pesantren khusus para mu'alaf, orang-orang yang masuk Islam. Allah Akbar. Di daerah Waru, Palu sana, dekat kecamatan Palu, ada namanya pesantren Asifah. Ya, Kiai Haji Musman, sahabat saya. Dia itu mu'alaf, masuk Islam. Dia itu mungkin santri pertama di Bogor ya, sebelum Yusuf. Tadi kita Safina, macam-macam. Dan sekarang malah pesantrennya lebih besar dibandingkan dulunya. Ya. Wah luar biasa, sangat besar. Sekolah satunya dari Polres, dari NTT, dari macam-macam itu. Masya Allah, umumnya perempuan dulu apa malah. Ya, dia punya background, punya merek air itu sudah di mana-mana. Ya merek airnya namanya air sifat, ya tempatnya semacam ya mineral ya, itu untuk operasional. Jadi itu saya itu punya ide-ide begitu, ya punya ide-ide seperti itu ya. Ya dia punya background namanya air sifat. Nah itu dia jual kemana-mana untuk operasional pesantren.
gratis. Operasional makannya apanya dari air aja, dari air aja, luar biasa. Ditaruh di masing-masing ini, jadi sama ke pengurus masjid di mana-mana, di daerah Tangerang, daerah Bogor. Sampai pernah saya ngobrol di mata ini air, punya teman saya ini ya, kita belum punya air ya. Itu luar biasa, masya Allah. Sebelum belajar ya. Artinya adalah dia itu menemukan Allah seperti dia tidak alur gitu ya. Jadi banyak orang ketemu Tuhan ketika mau belajar al-ikhlas. Nah kalau kita ini ya kan ya, kita ini kan Islam keturunan, jadi gak kritis ya. Kalau orang-orang itu dikritis, akhirnya dia menemukan kesadaran bahwa Islam ini yang paling benar. Tidak ini setelah dia mempelajari dengan tekun bahwa al-ikhlas ini menunjukkan Allah itu esa, zatnya, perbuatannya, sifatnya, dan hanya ilmu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Mubtada khabarun ayat al-maqsud fil hawa. Fil hawa itu adalah jawab. Ini kalau penjelasan tafsir Jalalain hanya seperti itu, mubtada dan khabar. Allah mubtada, as-Samad adalah khabar yang dimaksud di dalam kebutuhan. Jadi artinya adalah semua makhluk Allah itu butuh kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Allah lah tumpuan harapan, Allah lah segala hajat kita, segala cita-cita kita, segala apapun hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahus Samad. Ya, makanya jangan sampai keyakinan kita runtuh karena menghadapi masalah hidup. Santri kesulitan dalam ekonomi, belajarnya susah karena nggak mengikuti program di Kolom Salim, susah diatur, masuk ke kamar kotor, kamar mandi, apalagi dapur, apalagi ini gimana datang malaikat. Ini cerita bukan lucu ya. Abi itu tidak bisa tidur kalau di rumah itu masih ada piring, gelas air kotor, sampah yang masih di dalam rumah. Kenapa? Karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang banyak kotoran. Jadi akhirnya masuk ke kamar, berantakan, masuk itu piring masih banyak yang berantakan, kemudian sampah berserakan di mana-mana. Bagaimana malaikat hadir? Subuh kesiangan, kapan tahajudnya? Aduh, masya Allah. Kalau besok mau ditahajud ya, mohon maaf hari Rabu besok kami bawa air siram-siram yang masih jam 4 masih tidur ya, setengah 4 paling lambat kita sudah mulai tahajud. Jadi kalau jam 4 masih tidur itu wajar dan disiram. Kalau setengah jam tahajudnya kan ya sudah mau witir ya, semuanya tahajud wajib ya. Ini udah berapa kali pertemuan kita tahajud? Ini yang ikut cuma 4 orang, 3 orang. Kemana? Padahal kamu dididik, diamanahin lewat kamu tinggal di sini ya, melaksanakan program. Tapi program itu dilaksanakan, cuma ada yang terjadi. Ya, kan lebih baik ya mengurungkan diri, tinggal di kos ya hidup dengan seenaknya dewek, diatur, diarahkan. Itu gitu kan? Ya. Kalau tinggal di sini dimarahin, marah bukan karena benci, sekali lagi marah itu karena saya, ya kan? Sama dengan orang tua kamu nyuruh kamu sholat nggak mau gimana? Nah ini tinggal di pesantren, sholat terlambat, ngaji nggak mau jadi apa? Ayo, lebih baik mengurungkan diri kan daripada setiap hari kami harus marah gitu. Kayaknya rasanya nggak elok gitu ya. Ya tapi ya ad-daruratu tubihul mahjurah. Darurat itu membolehkan sesuatu yang terpaksa. Karena dalam hadis Nabi la taqob walakan jangan marah atau masuk surga. Ya. Marah yang dibolehkan ketika melihat ya Rasulullah memerintahkan
19 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 21. Jadi kan itu sholat masih belum sholat, kumpul ya wajar. Kecuali kamu tinggal di kos, nggak ada yang nyuruh mau bangun jam 10 juga bodo amat. Ya di kos, solusi juga ada aturan. Ya harusnya itu pengurus yang bangunin, bangunin. Habis mungkin nggak tega ya, tidur lah. Ya udah kan. Jadi besok-besok aku kalau begitu ada ambil tas, ya besok ambil tasnya aja langsung di luar pakainya benar-benar. Daripada tinggal di sini ya nggak serasi, jadi malah membuat apa ya, ini amanah umat yang di sini tidak haji, yang di sini ya ibadah, yang di sini mendoakan orang yang berawal saja. Ini lebih dari 1 M ini uang umat. Kalau di sini tidur, di sini nggak haji, dia buat apa? Tapi haji yang zolim kepada umat. Ya kan? Mau tidak ini. Kembali lagi, jadi kalau punya masalah itu, persoalan rezeki, jodoh, masalah keluarga, apapun, Allah Somad, Allah telah berdansa. Jadi harapan kita hanya Allah. Kasus apapun akan terselesaikan kalau kita bergantung hanya kepada Allah. Masalah apapun hanya bergantung kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar kalau kita bergantung kepada Allah. Itulah sumber takwa. Karena Allahus Somad. Ya, Allahus Somad. Ini kisah sufi Jalaluddin Arumi menjelaskan di sebuah tempat kemarau panjang, gak pernah hujan, semuanya kesulitan. Kehidupan kalau nggak ada air nggak bisa, subur kering, ya kali kering, sungai nggak ada air. Akhirnya orang-orang soleh, orang-orang baik melaksanakan sholat istisqa, minta hujan. Ternyata nggak turun hujan juga. Ini yang di preman-preman yang di pinggir-pinggir itu yang suka mabok, suka main judi, ngelihat orang-orang kok ini udah sholat istisqa hujan. Lalu dia bersepakat, dia musyawarah nih, rapat sama preman-preman ini kok orang-orang baik-baik ibadah kok enggak turun hujan. Ayo kita ke lapangan nih. Ya kalau, tapi bukan lapangan yang sama, lapangan yang berbeda. Ke lapangan. Lalu dia sama-sama taubat kepada Allah, nggak minta apa. Ini mungkin karena dosa kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dia nggak tahu cara salat ya. Jangankan sholat istisqa, sholat wajib itu harus dilaksanakan. Tapi orang-orang preman, penjudi, pemabuk, berzina, preman-preman itu nangis kalau kepada apa setelah nangis Allah turunkan hujan berapa. Dan orang-orang yang sopis itu bingung, kok ini hujan terus? Dia lihat ternyata orang-orang yang bertobat itu Allah lebih cinta. Mungkin orang yang sholat istisqa, orang soleh ini masih ada wujudnya, masih ada riaknya, ya kan, berikhlas dalam sholatnya. Dan orang-orang yang bertobat ikhlas karena Allah, Allah turunkan hujan karena dia hanya bergantung kepada Allah. Allah Somad. Itulah pentingnya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan doa kita belum dikabulkan. Karena apa? Masih ada hijab. Hijabnya apa? Dosa. Coba deh kita tanyakan di sini. In ahsatu li anfusikum wa in asatu falaha. Dan soal Allah ya, jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Jika kalian berbuat buruk, keburukan itu kembali kepada kita sendiri ya. Allah Somad, Allah lah tetap bergantung. Apa makna dari cerita ini? Ternyata ketika orang sungguh-sungguh taubat, Allah terima taubatnya dan Allah turunkan hajatnya, kebutuhannya, cita-citanya. Karena Allah lah As-Somad. Makanya Ustaz Abdul Somad ya, banyak orang bergantung ingin hanya masalahnya terselesaikan dengan Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah saat bisa mengundang dia, insya Allah. Mudah-mudahan kabar gembira Ahad tanggal 10 November akan hadir dari Yaman
Ini bayangin dari apa tadi? Hadar maut bawaan dari Ustaz Insya yang akan kita persiap Syekh Al-Fatah, Dr. Syekh Al-Fatah dari Yaman. Nah, ini kalau sang produser itu lalu dari Yaman. Alhamdulillah. Dari Palestina juga, sekarang dari Yaman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari Mesir ya. Insya Allah kalau dari Mesir Insya Allah yang berikutnya Insya Allah seperti di Citayam Sabtu kemarin dari Mesir itu 4 orang ya Allah dari Al-Azhar Kairo Mesir ngomongnya bahasa Indonesia bahasa Arab ya Insya Allah. Yang ketiga adalah yang walau jumlah ini yang ditanyakan oleh Tuhan itu tidak beranak, tidak dibenarkan. Bagaimana dengan Yesus Isa? Isa itu kan punya emak, ibu namanya Maria, tidak punya ayah. Ayahnya siapa? Itulah kata dia Tuhan Bapa. Ya kan? Itu yang membingungkan dia nih. Masa Tuhan Bapa, Tuhan Anak nanti, Tuhan Emak, ya kan? Ini ditanyakan. Karena melihat kalimatnya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Lam dalam masalah menafikan ya sesuatu yang telah terjadi. Artinya sampai kapanpun Allah itu dari awalnya sampai terus akhirnya lam yalid wa lam yulad. Ya. Laqad itu syai'an iddah apa bisa bahwa yang pada minggu dan satu Allah dan jibal wajah Al-Rahman walada. Lalu berkata di orang Kristen berkata Tuhan Allah punya anak. Juga kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat ingkar, hampir-hampir saja langit pecah karena mengucapkan bahwa Tuhan punya anak. Namanya Yesus itu bumi terbelah, gunung runtuh, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah itu yang bagi Rahman ayat yang wadah punya anak. Nauzubillah, tidak layak bagi Allah ayat yang wadah Allah punya anak. Jawaban jelas lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang terakhir ayat yang keempat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah, tidak ada bagi sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Artinya adalah tidak ada satu wujud apapun, siapapun yang sama dengan Allah, baik dalam jamnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, tidak sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu besar sebesar gunung, sangat salah. Allah tinggi setinggi langit, sangat salah. Pokoknya jangan sampai kita menyerupakan dengan sesuatu yang kita lihat. Tidak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada serupa pun dengan Allah. Menafikan bahwasanya segala apapun yang makhluk apapun tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam tafsir Misbah Pak Quraisihab menjelaskan secara detail tentang surah Al-Ikhlas ini. Ya, begini kita mempelajari namanya ilmu munasabah ayat. Apa itu? Ketersambungan antara ayat dengan ayat yang lain. Ya, inilah yang menyebabkan indahnya mempelajari Al-Quran. Semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita meyakini ini benar-benar firman Allah, kalam Allah. Nah, mari kita lihat dalam tafsir Misbah Quraisihab. Ayat ini dijelaskan dalam surah Jin ayat 3. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Bahwasanya Allah itu maha tinggi kebesaran Allah. Dia tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Ya. Jadi ayat ini dulu kan ada yang mengatakan Allah itu punya anak perempuan, yaitu namanya apa? Jibril. Allah itu punya anak laki-laki namanya
Isa itu dibantah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga menafikan segala apapun kemusyrikan. Jadi Allah itu benar-benar ikhlas murni semurni-murninya bahwasanya Allah itu tidak beranak, tidak beranakan, dan tidak serupa dengan apapun yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah terbesit dalam hati kita. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan surah Al-Ikhlas yang kita baca ini menambah keyakinan kepada kita agar kita semakin dekat dengan Allah, menjadi hamba Allah yang ikhlas.